Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara kita semua diberkati sampai hari ini. Amin. Nah saudara, dibenci, ditinggalkan, dihianati itu merupakan hal yang sering terjadi ya. Sering terjadi saudara. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin kita berbuat baik pun terkadang akan semakin hal-hal yang buruk yang kadang datang menimpa kita. Satu kali Salomo bilang seperti ini di pengkhotbah Bapak Ibu. Salomo tulis seperti ini. Tuhan, aku melihat semua yang di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Aku melihat apa yang seharusnya berkat untuk orang benar, tapi justru diterima orang fasik, ya kan? Aku melihat hukum yang harusnya untuk orang fasik, tapi justru terjadi kepada orang benar. Saudara, kalau kita pikir-pikirkan dalam hidup kita justru kadang seperti itu. Tuhan, aku semakin dekat dengan Tuhan, kok semakin aku rasakan banyak tantangan, ya kan? Kok aku ketika aku berusaha berbuat baik, melayani Tuhan, orang lain mulai meninggalkan aku. Ya, saya satu kali diberkati dengan hamba Tuhan yang bilang seperti ini. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka di saat itu dalam satu sisi akan terjadi satu keheningan dalam hidupmu. Bahwa orang-orang yang tidak sependapat dengan engkau akan meninggalkan engkau. Tapi pastikan orang meninggalkan saudara karena kebenaran. Amin. Karena ketika hal itu terjadi, maka orang-orang lain yang juga berlaku benar, melayani Tuhan, ya, yang satu roh dengan saudara akan justru mendekat kepada saudara. Nah, satu kali saudara, Yesus sedang berbicara. Peristiwa ini mulai daripada khotbah di bukit, saudara. Ya, khotbah di bukit. Lalu Yesus bicara tentang hukum Taurat dengan Yesus. Ya, Yesus berkata seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah saudara, ketika Yesus berbicara dalam Matius pasal yang kelima, mulai dari ayat 43 sampai ayat 47 ini, tentang bagaimana seorang percaya harus mengasihi, ya kan? Membenci musuh itu biasa, ya. Firman Tuhan bilang kamu udah dengar tentang hal itu. Tidak bergaul dengan mereka atau menghukum mereka itu hal yang biasa, ya. Orang fasik pun lakukan itu, ya. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, firman Tuhan berkata karena dengan demikianlah, artinya karena dengan mengasihi musuhmu lah, karena dengan mendoakan musuhmu lah, maka kamu menjadi anak-anak Bapamu. Artinya jadi anak Bapa itu gak gampang saudara. Ya, jadi anak Bapa itu bukan otomatis kita lahir, papa kita Kristen, mama kita Kristen, kita otomatis jadi anak Bapa. Enggak. Ya, firman Tuhan catat, kalau kamu bisa mengasihi dan mendoakan musuhmu, itu kriteria sebagai anak-anak Bapa. Kalau kita belum sanggup di titik itu, saudara, berarti posisi status kita sebagai anak Bapa masih perlu dipertanyakan, saudara. Iya kan? Nah, saudaraku, perikop ini, pasal yang kelima ini sebenarnya sedang berbicara bagaimana hidup seorang benar, hidup seorang anak Tuhan dengan Bapaknya yang harus kelihatan dari hubungannya. Bagaimana hubungan kita dengan Papa kita?
ya kan? Bagaimana hubungan saudara sebagai orang tua dengan anak-anak saudara? Artinya orang lain ketika melihat saudara berjalan bersama dengan anak saudara, dia lihat, mirip ya, pasti itu papanya, ya kan? Semisal ada 2, ada 3 laki-laki yang berjalan bersama dan 1 anak kecil, orang lain akan tahu yang mana bapaknya. Kenapa? Ada hubungan yang dekat, ya, yang mungkin kita tidak bisa deskripsikan, tapi orang lain bisa melihat, bisa merasakan, ya kan? Ada ciri-ciri yang mendasar yang mirip antara anak dan bapak. Nah, demikian halnya dengan kita, dengan Bapa kita di surga. Kalau kita katakan kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, saudara, perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Perhatikan bagaimana kasihmu kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat, saudara, dalam Matius pasal yang ke-5 ini, statusmu sebagai anak Tuhan akan terlihat, akan dilihat oleh dunia kalau hidupmu bersinar dan bercahaya seperti Kristus. Amin. Kalau hidupmu bersinar, bercahaya bagi orang-orang di sekitarmu, saudara, lebih dari lampu, ya kan? Artinya lampu dalam gelap, lampu akan memampukan kita untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Demikian juga yang Tuhan mau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Hidupmu harus bercahaya sebagai terang Kristus. Artinya lewat hidupmu, saudara, hidupmu bisa menyatakan kesalahan. Amin. Hidupmu bisa memberikan hikmat. Hidupmu bisa memberikan solusi kepada orang lain. Hidupmu bisa menjadi pembawa damai bagi orang lain. Tapi hidupmu bukan menjadi penghukum bagi orang lain. Jangan salah, saudara. Jadi terang itu bukan harus menghukum. Menjadi terang itu bukan selalu harus menunjuk kesalahan, menunjuk orang lain bersalah, kamu salah, kamu buat ini, kamu salah. Sementara kita tidak tahu bahwa kita pun sedang dalam posisi salah sebenarnya, saudara. Ya kan? Tuhan panggil jadi terang loh, bukan jadi hakim. Tuhan panggil jadi pembawa damai loh, bukan jadi orang yang selalu memberontak. Tuhan panggil jadi pendoa loh, bukan jadi orang yang suka mengutuki, bukan. Ini yang harus kita perhatikan sebagai hidup kita. Kalau kita katakan, oh saya anak Tuhan, amin. Nah, firman Tuhan katakan melalui pengaruhmu, ya kan, melalui bagaimana engkau berdampak di dalam masyarakat, melalui bagaimana hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang akan tahu, oh dia anak Tuhan, amin. Oh dia itu hamba Tuhan. Engkau tidak perlu buka, oh saya hamba Tuhan, tuliskan tulisan di sini, sudah buat tulisan, oh saya hamba Tuhan, saya pendeta, I am a pastor, ya kan, I am evangelism, semuanya. I am a prophet, gak perlu, saudara. Saya seorang full timer, gak perlu. Tapi ketika hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, ketika hidupmu bercahaya dan dirasakan oleh orang lain, saudara, orang akan tahu dia anak Tuhan, amin. Dia anak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, berdoalah bagi musuhmu, amin. Berdoalah bagi musuhmu. Kasihilah mereka yang menganiaya engkau, yang membenci engkau. Sering sekali kita memilih menjauhkan diri daripada orang lain, membangun tembok-tembok raksasa untuk membuat jarak antara kita dengan orang lain. Tapi saya mau katakan kepada sahabat, saudaraku dimanapun berada, berhentilah membangun tembok yang memisahkan antara engkau dengan orang lain. Membangun jarak yang membuat, oh engkau mungkin berpikir, oh aku akan taruh tembok yang besar. Karena kalau aku buat tembok ini, dia gak akan bisa buat apa-apa. Dia gak ada apa-apanya. Oh kalau aku bangun tembok yang besar ini, oh aku akan melihat, dia akan mati secara perlahan-perlahan, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudaraku, sahabatku sekalian, kalaupun orang lain membenci engkau,
Kalaupun orang-orang sekitarmu meninggalkan engkau, kalaupun orang-orang mencoba membangun tembok-tembok raksasa untuk menghalangi pergerakanmu, tapi semua katakan kepada saudara, jangan ikut bangun tembok yang seperti itu. Jangan ikut membangun pemisah antara engkau dengan orang lain. Jangan, saudara. Kalau engkau sudah dibenci orang lain, jangan tambahi kerjamu untuk membenci orang lain. Amin. Tapi Tuhan panggil kita untuk mengasihi orang lain. Tuhan gak panggil saudara untuk menghakimi orang lain. Tuhan gak panggil saudara untuk membangun tembok pemisah antara engkau dengan orang lain. Enggak. Tapi Tuhan panggil setiap kita untuk mengasihi musuh, untuk mendoakan orang yang membenci kita. Saudara, tugas kita beda dengan orang-orang dunia, saudara. Kalau orang dunia memilih meninggalkan kita, membangun tembok pemisah dengan kita, tapi tugas kita adalah bangun relasi dengan orang lain. Kalau orang bangun tembok di sini, maka bangun relasi ke sini, saudara. Sama seperti Yosua dan bangsa Israel, saudara. Yeriko membangun tembok yang besar. Ya, saya tidak sedang berbicara konteks di sini. Tapi saya sampaikan, saudara, tembok yang seperti itu pun, kalau Tuhan katakan hancur, hancur, saudara. Jadi tak perlu engkau terlalu peduli ada orang yang mencoba ingin melihat kejatuhanmu, melihat keruntuhanmu, dengan membangun tembok-tembok atau mencoba menutup pintu-pintu berkat yang seharusnya menjadi milik bagian. Enggak usah terlalu peduli, saudara. Firman Tuhan katakan, sebagai anak Tuhan, hidupmu harus bisa dirasakan orang lain. Hidupmu itu hanya untuk berdoa dan mengasihi orang lain. Urusan orang bangun tembok pemisah itu lupakan, saudara. Amin. Terus bergerak kepada apa yang Tuhan mau. Terus bergerak kepada apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Mungkin di tempat ini engkau cukup, saudara, ke tempat lain. Tuhan butuh pelayanan, saudara. Tuhan butuh mulut kita yang mau bicara tentang Yesus. Tuhan butuh kaki kita yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan butuh tangan kita yang mau menolong orang lain, saudara. Karena apa? Firman Tuhan juga ingatkan, Paulus ingatkan, bertolong-tolonglah engkau, bertolong-tolonglah sesamamu, ya. Tuhan panggil kita untuk hal yang demikian. Tuhan gak panggil kita untuk menghukum orang lain. Sekali lagi saya katakan, Tuhan gak panggil kita untuk mengatakan orang itu bersalah atau tidak. Enggak, saudara. Cukup Tuhan yang menjadi, cukup Alkitab, cukup firman Tuhan yang menjadi hakim untuk kita saat ini. Sampai akhirnya nanti Yesus datang sebagai imam besar yang agung, yang menjadi hakim satu-satunya atas dunia ini. Tapi selama kita ada, selama kita hidup, saya mau katakan, mari bangun relasi satu dengan yang lain. Mari tunjukkan bahwa hidupmu adalah anak Tuhan. Tuhan, aku mau sepanjang hidupku, Tuhan. Sekalipun aku harus lalui ini, sekalipun aku harus alami ini, Tuhan. Tapi aku mau hidupku, Tuhan, bawa masuk dalam agendanya, Tuhan. Tuhan, bawa hidupku, bawa keluargaku, bawa orang tuaku, bawa saudara-saudaraku masuk dalam rencana Tuhan. Saya percaya pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat membawa engkau kepada keberuntungan. Daud berkata, sekalipun orang lain, orang fasik kelihatannya diberkati, sekalipun mereka lebih gemuk, kata Daud dalam Mazmurnya, tapi aku bangun dengan fitnahan daripada orang-orang lain. Aku yang seharusnya diberkati oleh Tuhan, tapi justru orang membenci aku, kata Daud, saudara. Tapi Daud katakan dalam Mazmurnya, tapi aku tahu satu hal, Tuhan. Aku tahu satu hal, Engkau yang tempatkan mereka di tempat yang licin, yang akan jatuh tergelincir, tergeletak lalu mati. Artinya apa? Sekalipun kita, Tuhan izinkan untuk melihat sesuatu yang tidak adil bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagi kita gereja-gereja Tuhan. Tapi percayalah, saudara, kalau engkau setia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang taruh saudara pada posisi yang benar, yang akan terus mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Olehnya, saudaraku, tetaplah kuat, tetaplah setia mengikut Tuhan. Dan pancarkanlah sinar Kristus itu, supaya kasih Tuhan semakin nampak dalam kehidupan kita, supaya
identitas kita sebagai anak-anak Tuhan semakin kelihatan karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya saudara tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.